Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam dengan tema demokrasi dan toleransi Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir Quraisy. Inilah toleransi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita pelajari bersama. Prinsip demokrasi Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir. Yang pertama, prinsip toleransi. Yang kedua, prinsip cinta damai. Yang ketiga, prinsip tidak mau adanya pertumpahan darah. Dan yang keempat, prinsip kerukunan. Prinsip-prinsip demokrasi Nabi Muhammad SAW dalam membuat kesepakatan dengan kaum kafir. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang berisikan: 1. Mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati di antara mereka. Yang kedua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Yang ketiga, wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. Yang keempat, wajib menghormati kota Madinah. Yang kelima, jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keenam, semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal di dalam kota maupun yang di luar kota Madinah. Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian Hudaybiyah dengan kaum kafir. Isi perjanjian Hudaybiyah adalah: pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh tahun ini, kecuali tahun berikutnya. Kemudian, ketika berhaji atau berumroh, tidak boleh membawa senjata dan tidak boleh tinggal di Makkah lebih dari 3 hari. Yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslimin yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Dan yang keempat, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak merupakan bagian dari pihak tersebut. Meskipun sebenarnya seperti rugi, tetapi kaum muslimin juga mengalami keuntungan. Keuntungan dari perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin adalah dengan adanya perjanjian tidak saling menyerang selama 10 tahun ini, kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk melakukan dakwah ke seluruh jazirah Arab tanpa ada gangguan atau rintangan. Yang kedua, dengan diperbolehkannya kaum muslimin melaksanakan haji dan umroh walaupun hanya 3 hari, berarti kaum Quraisy telah mengakui adanya agama Islam dan kaum muslimin. Yang ketiga, butir perjanjian ketiga memberi peluang kepada Rasulullah SAW untuk memperkuat kaum muslimin. Orang-orang yang benar-benar kuat imannya tidak mungkin akan bergabung dan kembali dengan kaum kafir.
Dan yang keempat, kafilah-kafilah yang telah lama ingin bergabung dengan kaum muslimin tidak merasa takut lagi dihalangi dan diancam oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi baru saja 2 tahun perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan, kaum Quraisy telah melanggar isi perjanjian yang telah mereka buat. Mereka membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang telah masuk Islam. Dari informasi tersebut, Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan dan memberi kaum kafir pilihan. Pilihannya antara lain adalah: pertama, kaum Quraisy membayar diat atau denda. Yang kedua, kaum Quraisy memutuskan hubungan persekutuan dengan Bani Bakar. Atau yang ketiga, kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Ini berarti kaum muslimin akan mengamankan kota Makkah. Di sini kaum kafir Quraisy memilih perjanjian yang ketiga, yaitu kaum kafir memilih untuk mengakhiri perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk membantu Bani Khuza'ah melawan kaum kafir. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mau adanya pertumpahan darah di tanah Makkah. Nabi Muhammad SAW kemudian menyusun strategi. Strategi yang diluncurkan oleh Rasulullah SAW adalah: pertama, pengepungan. Nah, pengepungan ini dilakukan oleh Zubair bin Awam, memimpin sayap kiri akan masuk kota Makkah dari sebelah utara. Khalid bin Walid memimpin sayap kanan akan masuk dari sebelah selatan. Sa'ad bin Ubaidah bersama kaum Ansor memimpin pasukan masuk dari sebelah barat. Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Rasulullah dan kaum Muhajirin masuk dari bagian hulu, yakni dari Bukit Hind. Nabi Muhammad SAW akhirnya berhasil memasuki kota Makkah. Setelah berhasil memasuki kota Makkah, Rasulullah SAW menugaskan Abu Sufyan untuk membacakan maklumat yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan berarti aman. Yang kedua, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram berarti aman. Dan yang ketiga, barang siapa yang menutup rumahnya berarti aman. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan 3 pesan di Makkah. Pesan tersebut adalah: tidak boleh membunuh kaum kafir Quraisy apabila ia tidak melawan. Yang kedua, tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang. Yang ketiga, membersihkan Ka'bah dari berhala. Itulah bentuk demokrasi dan toleransi Nabi Muhammad SAW terhadap kaum kafir. Meskipun kaum kafir melanggar perjanjian dan menyerang kaum muslimin, Rasulullah tetap memberikan toleransi kepada mereka dan tidak menyerang balik, kecuali mereka menyerang ketika Rasulullah memasuki kota Mekah. Itulah keperwiraan Nabi Muhammad SAW, kerendahan hati beliau, kemuliaan akhlak beliau yang wajib kita tiru bersama. Itulah materi kita pada hari ini. Saya harap kalian bisa meneladani hal tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian dari saya. Saya doakan sehat selalu.
berbahagia selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.